Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim dari kelas 11 TKJ. Ingin sedikit mempresentasikan tentang database SharePoint. Apa itu database SharePoint? Database SharePoint adalah SharePoint komputer atau program komputer yang menyediakan layanan data lainnya ke komputer atau program komputer, seperti yang ditempatkan oleh model, klien, atau SharePoint. Di sini ada B, fungsinya. Beberapa fungsi database yaitu semua data untuk organisasi dapat disimpan di satu lokasi. Yang kedua, database SharePoint menambahkan tingkat keamanan data. 3. Database SharePoint menyediakan layanan database manajemen service di mana data disusun. 4. Dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencairan dan pengambilan data. 5. Beberapa klien dapat mengakses data yang disimpan di database SharePoint dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Kemudian di sini C, prinsip. Ada beberapa prinsip paling utama dari sebuah pengelolaan basis data adalah bahwa setiap data tidak boleh ada penggulungan atau data yang sama persis dengan data sebelumnya. Yang kedua, dalam basis data harus diatur, mudah dikelola, dan akhirnya sebuah basis yang baik mampu melindungi sistem basis data yang disusun dari kecurangan yang dilakukan oleh pemakaian, khususnya melindungi dari penyusup oleh pihak ketiga yang bertujuan untuk mendapat keuntungannya sendiri. D. Cara kerja. Database SharePoint mengurangi beban akses data oleh klien pada SharePoint. Kemudian database dapat diakses oleh beberapa klien secara bersamaan, di mana data yang diakses hanya atau diubah berasal dari satu sumber, yaitu database pada SharePoint. Nah, di sini ada MySQL SharePoint. Apa itu MySQL SharePoint? Kalau SharePoint merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DNMS yang multi-tier, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL atau AB membuat MySQL tersedia bagi perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License atau GPL. Tapi mereka juga menjual di bawah lisensi rekomendasi untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan pengguna GPL. Nah, di sini ada beberapa kelebihan. Pertama, portabilitas MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, BSD, macOS, SharePoint, Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, free atau bebas di-download. MySQL didistribusikan secara open source di bawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma. Ini ketiga, stabil dan teguh, fleksibel dengan berbagai programan. Yang keempat, security yang baik atau perlindungan yang mendukung transaksi. Yang kelima, dukungan dari banyak komunitas dan perkembangan software yang cukup cepat. Keenam, kemudahan manajemen database. Nah, seterusnya. C. Nah, ada beberapa kekurangannya di sini. Kekurangannya pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. 2. Sulit mengelola database yang besar. 3. Technical support yang kurang bagus. Kemudian di sini ada MariaDB. MariaDB adalah Real-Time Database Management System atau DBMS, open source yang merupakan penggantian drop-in yang kompatibel. MariaDB adalah pengganti dari MySQL. Dengan kata lain, MariaDB merupakan pengganti MySQL yang ditinggalkan oleh drop-in. Nah, adapun beberapa fungsinya, utama, support untuk operasi data yang besar. Yang kedua, mempunyai penyimpanan kolom untuk kinerja analitik yang lebih cepat. Yang ketiga, pelaksanaan pemerintahan data ad hoc. Yang keempat, bekerja dengan miliaran kolom dan baris. Yang kelima, info data langsung. Kemudian ada lagi sini ada PostgreSQL. Nah, di sini ada penelitiannya. PostgreSQL merupakan tombol untuk membuat database SharePoint yang bersifat open source yang memiliki lisensi GPL atau General Public License. PostgreSQL mendukung bahasa pemrograman seperti SQL, C, C++, Java, PHP, dan lainnya. Nah, di sini ada juga beberapa fungsinya. Yang pertama, SQL hadir dengan sistem pemberitahuan penerbitan berlangganan sederhana berbasis optik. Pemberitahuan terdiri dari nama, topik, dan muatan hingga sekitar 8.000 karakter. Multi-version control atau MVC.
Yang kedua di sini ada pemulihan point in time. Ketiga ada tap space. Yang keempat ada replik asynchron. Yang kelima ada save point. Yang keenam backup online. Yang ketujuh perencana atau pengoptimalan pemerintah canggih. Ke-8 atau yang terakhir buat login untuk toleransi kesalahan. Nah, di sini ada MS SQL atau Microsoft SQL Server yang merupakan sistem manajemen basis data resolusi yang dirancang untuk aplikasi dengan struktur client server. Fitur pada Microsoft SQL Server yaitu mempunyai kemampuan untuk membuat basis data Miron dan clustering. Di sini ada B. Yang B-nya ini adalah kelebihannya tadi. Yang pertama, dengan kemampuannya untuk mengelola data yang besar, maka DBMS ini sangat cocok untuk perusahaan mikro, menengah hingga perusahaan besar sekalipun. Yang kedua, kelebihannya yaitu DBMS jenis memiliki kelebihan manajemen user data serta masing-masing user dapat diatur aksesibilitas terhadap pengaksesan database oleh atau DBM. Ketiga, mempunyai tingkat keamanan data yang sangat baik. Yang keempat, di sini ada dapat melakukan backup atau recovery dari rollback data dengan mudah. Yang kelima, mempunyai kelebihan untuk membuat database mirroring dan clustering. Nah, di sini jika ada kelebihan pasti ada kekurangan juga. Di sini kekurangan DBMS jenis ini hanya dapat berjalan pada sistem operasi atau platform Windows saja. Tidak bisa digunakan untuk OS, Mega dan lainnya. Kemudian, software ini mempunyai lisensi dari Microsoft sehingga memakainya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Di balik kelebihan yang banyak, di sini juga kekurangannya sangat lumayan banyak. Nah, sekian video presentasi singkat dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.